Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita terhadap akhlak dari para ulama generasi terdahulu. Kita sampai pada bab yang ke-10 dari kitab ini, walhamdulillah, yaitu As-Salafu wal Qur'anul Karim. Para ulama generasi terdahulu dan Al-Qur'anul Karim. Yakni bagaimana muamalah para ulama generasi terdahulu terhadap Al-Qur'anul Karim. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Abdullah salah satu sahabat yang bernama Abdullah, selain Abdullah bin Umar, selain Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lain yang bernama Abdullah. Beliau adalah putra Amr ibn al-As. Keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Al-Qur'an pada setiap bulannya. Yani maksudnya adalah khatamkanlah Al-Qur'an pada setiap bulannya. Jadi ini berarti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr al-As untuk membaca satu juz setiap harinya, betul tidak? Al-Quran 30 juz. Maka kemudian menyelesaikan satu Al-Quranul Karim, menghatamkan Al-Quranul Karim dalam satu bulan, itu berarti satu harinya membaca satu juz. Qala qultu inni ajidu quwwatan. Abdullah bin Amr bin al-As kemudian berkata, sesungguhnya aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu. Qala faqra'hu fi 20 lailatan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, maka bacalah Al-Qur'an setiap 20 malam. Yani khatamkanlah Al-Qur'an setiap 20 malam atau 20 hari. Jadi bukan 30 hari, akan tapi 20 hari. Ditambah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin al-As pada saat itu termasuk sahabat junior, sahabat yang muda ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maka tidak heran ketika beliau berkata, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Baca lebih dari satu juz setiap hari, masih mampu untuk melakukan lebih dari itu, wahai Rasulullah. Maka oleh Nabi Muhammad SAW ditambah, yakni ditambah khatamkan Al-Quran dalam 20 malam atau 20 hari. Qultu inni ajidu quwwatan. Kemudian Abdullah bin Amr al-As sebagai seorang sahabat yang masih muda, insyaallah, syabab, beliau masih berkata, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah. Qala faqra'uhu fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bacalah Al-Qur'an, yakni khatamkanlah Al-Qur'an dalam waktu 7 hari, jangan menambah daripada itu. Berarti menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari, satu pekan, itu berarti satu harinya menghatamkan 4 juz lebih sedikit, betul? Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan angka yang lebih sedikit, yakni khatamkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran, faqra'hu fi thalath, yakni khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari. Berarti satu hari berapa juz? Satu hari berapa juz? 10 juz, Masya Allah. Dan tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan kurang dari itu atau lebih dari itu. Lebih atau kurang ini tergantung pola pandangan antum, ya, sudut pandang antum. Tidak ada yang menyebutkan lebih dari itu, maksudnya bacaan yang lebih dari 10 juz setiap harinya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan kurang dari itu, maksudnya jumlah harinya lebih sedikit daripada 3 hari. Tidak ada. Jadi paling
Minimalnya selesaikan dalam 3 hari. Qala Az-Zahabi ta'liqan 'alal hadis. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Siapa yang menjelaskan? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Beliau menjelaskan hadis tersebut. Nah, ini di antara contoh bagaimana kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan para ulama. Ketika ada sebuah hadis, maka kita harus membaca terlebih dahulu bagaimana pemahaman para ulama terdahulu tentang hadis tersebut. Nah, di sini penulis kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf mencontohkan hal tersebut dengan menukil perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang hadis ini. Inilah bagaimana para ulama mencontohkan kepada kita untuk mempelajari din ini, mempelajari agama ini. Tidak cukup hanya dengan membaca lafaz hadisnya, akan tapi juga harus diiringi dengan penjelasan para ulama generasi terdahulu tentang hadis tersebut atau tentang ayat tersebut. Kenapa? Supaya dipastikan pemahaman kita terhadap nas tersebut tidak salah. Supaya memastikan bahwa penafsiran kita, pemahaman kita, kesimpulan kita terhadap ayat atau hadis tersebut tidak salah. Dan inilah yang disebut sebagai proses tafaqquh fid din, proses memahami agama ini, yaitu ketika kita mengetahui ayat atau hadis kemudian mempelajari bagaimana para ulama memahami ayat atau hadis tersebut. Inilah yang disebut sebagai proses tafaqquh fid din. Jadi jangan sampai kita mempelajari ayat atau hadis tapi kita tidak merujuk pada pemahaman para ulama generasi terdahulu. Berbahaya. Maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau menjelaskan tentang hadis ini, wasahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalahu ila 3 layalin. Telah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angka jumlah hari yang lebih sedikit daripada 7 hari yang disebutkan di hadis ini, yakni 3 hari. Itu yang tadi kita sebut, 3 malam. Wa nahahu ay yaqra'ahu fi aqalla min 3. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang tersebut, yakni Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, melarang beliau untuk membaca Al-Qur'an lebih singkat daripada 3 hari. Wa hadza kana fil ladzi nazala minal Qur'an, thumma ba'da hadzal qawli nazala ma baqi minal Qur'an. Dan ini hadis ini konteksnya adalah terkait ayat-ayat yang sudah diturunkan dari Al-Qur'an. Ingat, ini di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Berarti Al-Qur'an sudah ada yang sebagian diturunkan dan sebagiannya belum diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni Al-Qur'an belum turun secara lengkap. Jadi sebagian Al-Qur'an saja pada saat itu. Nah, sebagian saja diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk maksimalnya cuma 3 hari. Apalagi ketika sudah turun semua, betul tidak? Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mensabdakan hal tersebut kepada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, pada saat itu Al-Quran masih sebagiannya saja yang diturunkan. Kemudian setelah itu baru ayat-ayat yang lain dari Al-Quran baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aqallu maratibin nahyi an tukraha tilawatul Qur'ani kullih fi aqalla min 3. Maka tingkatan terendah dari larangan tersebut adalah makruh. Yani makruh untuk membaca Al-Quran, makruh untuk melakukan tilawah Al-Quran seluruhnya dalam waktu yang lebih singkat daripada 3 hari. Fama faqiha wa la tadabbara man tala fi aqalla min dzalik. Ini kalimat yang penting. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau berkata, tidak akan memahami dan tidak akan bisa mentadabburi orang yang melakukan tilawah Al-Quran kurang dari 3 hari. Orang yang melakukan tilawah Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran lebih singkat daripada 3 hari, disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, orang ini tidak akan bisa memahami dan mentadabburi Al-Quran tersebut. Yakni ketika membaca tidak akan sanggup, tidak akan sempat untuk
memahami dan mentadabburi makna-makna dari ayat-ayat yang dibacanya. Itu mengapa ketika misalkan di sebagian daerah, di sebagian tempat ada hajatan misalkan menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 1 hari. Hah? Demikian seterusnya sampai An-Nas. Coba bayangkan, gimana bisa mentadabburi? Tidak bisa. Ini perkataan siapa? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quranul Karim lebih singkat daripada 3 hari, dia tidak akan bisa memahami dan mentadabburi bacaan yang sedang dia baca tersebut, ayat-ayat yang sedang dia baca tersebut. Walau tala warattala fi usbu' walazama dzalika lakana amalan fadilan fad-dinu yusrun. Seandainya orang tersebut membaca Al-Quran secara tartil dalam waktu beberapa pekan, kemudian istiqomah terhadap amalan tersebut, maka ini adalah sebuah amalan yang memiliki keutamaan, karena agama itu mudah. Ad-din yusrun, agama Islam itu mudah. Jadi kalau misalkan paling cepatnya dalam hitungan pekan, yakni 1 pekan, menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 pekan, kemudian istiqomah terhadap hal tersebut, ini adalah amalan yang utama, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 pekan bagus juga, dalam waktu 20 hari bagus juga, dalam waktu 1 bulan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tadi, itu adalah amalan yang utama dan amalan yang bagus. 1 juz per hari, selesai 1 bulan, betul tidak? Kalau istiqomah. Wallahi inna tartila sumu'il Qur'ani fi tahajjudi qiyamil laili ma'al muhafazati 'alan nawafil ar-ratibah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi akan menyebutkan beberapa amalan. Ini adalah sebuah kalimat yang panjang. Ya, sebuah kalimat yang panjang. Ism innanya panjang sekali. Ya, khabar innanya di akhir paragraf. Baik, di mana khabarnya, di mana? Mendekati akhir paragraf. Yang pegang kitab, la syughlun azimun jasimun, itu di dekat. Baik, demi Allah, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sungguh membaca 1/7 Al-Quran ketika seseorang sholat tahajud, berarti apa? Kalau membaca 1/7 Al-Quran ketika sholat malam, sholat tahajud, berarti Al-Quran selesai dalam berapa hari? 7 hari. Karena 1/7 dibaca setiap malam ketika sholat tahajud. Ya, kemudian diasumsikan di waktu yang lain dia tidak tilawah Al-Quran, kecuali yang ada di sholat, begitu ya. Maka ini selesai dalam waktu 1 pekan. Tilawah 1/7 Al-Quran setiap sholat tahajud setiap malamnya, dibarengi dengan al-muhafazati 'alan nawafil ar-ratibah, dibarengi dengan menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, wad-duha, dan sholat duha, wa tahiyatil masjid, sholat tahiyatul masjid, ma'al azkaril ma'thuratil ats-tsabitah, beserta berzikir dengan zikir-zikir yang ada riwayatnya yang sahih, wal qauli 'indan naum wal yaqadhah, kemudian mengucapkan doa ketika mau tidur dan ketika bangun tidur, wa dubural maktubatis was-sahar, dan ketika selesai dari salat fardu membaca doa setelah salat fardu atau zikir ya setelah salat fardu, dan setiap waktu subuh, sahar waktu subuh, ma'an nadhari fil ilmin nafi' wal istighali bihi, kemudian sembari menuntut ilmu yang bermanfaat dan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, mukhlishan lillah, sembari mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ma'al amri bil ma'ruf, sembari mengerjakan al-amr bil ma'ruf, yakni memerintahkan kepada kebaikan, wa irsyadil jahil wa tafhimihi,
memberikan petunjuk kepada orang jahil dan memahamkannya agama, wa zajril fasiq, melarang orang fasik dari kefasikannya, wa nahwi dzalika, dan hal-hal yang semacamnya, ma'a ada'il faraid fi jama'atin bi khusyu'in wa tuma'ninatin wa inkisarin wa iman. Kemudian juga dibarengi dengan mengerjakan salat fardu secara berjamaah dengan khusyuk, dengan tumakninah, wa inkisar, dengan penuh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna inkisar, wa iman, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'a ada'il wajib, dibarengi juga dengan mengerjakan yang wajib, wastinabil kabair, menjauhi dosa-dosa besar, wa kathratid du'a wal istighfar, memperbanyak doa dan istighfar, wasadaqah, memperbanyak sedekah, wasilaturrahim, memperbanyak silaturrahim, wattawadu, dibarengi juga dengan ketawaduan, wal ikhlasi fi jami'i dzalik, kemudian juga ikhlas dalam seluruh hal-hal yang disebutkan. La syughlun azimun jasim, maka ini semua adalah kesibukan yang sangat besar, yakni kesibukan yang sangat besar kebaikannya, sangat besar maslahatnya. Wali maqami ashabil yamin, wala maqamu ashabil yamin wa awliyaillahil almuttaqin, dan sungguh ini adalah makomnya, derajatnya ashabil yamin, orang-orang yang dijuluki ashabul yamin oleh Al-Quranul Karim. Ini orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keharaman, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan orang yang melakukan ini termasuk auliya'illahi al-muttaqin, termasuk wali Allah yang bertakwa kepada Allah. Fa inna sa'ira dzalika matlubun, karena semua dari itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Jadi di sini di paragraf yang panjang ini, sebenarnya ini adalah satu kalimat ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan kepada kita, yakni jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan yang lain. Beragama harus berusaha kafah. Tentunya setiap manusia memiliki kelemahan, tentunya setiap manusia memiliki kekurangan dan ketergelinciran. Akan tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata tashawwala al-'abidu bi khatmatin fi kulli yawmin faqad khalafa al-hanifiyah as-samhah. Ajib, ini perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang juga sangat penting. Maka barang siapa yang menyibukkan diri dengan menghatamkan Al-Quran di setiap hari, jadi menghatamkan Al-Quran dalam waktu satu hari satu malam, 30 juz dalam waktu satu hari satu malam, maka dia telah menyelisihi agama yang hanif, ya, yang suci, yaitu agama Islam, yakni tuntunan Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW. Walam yanhad bi aktsara min ma dzakarna, dia tidak akan bisa melakukan sebagian besar yang telah kita sebutkan tadi. Orang yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran setiap hari, dia tidak akan bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi secara panjang lebar tadi. Kenapa? Karena sibuk dengan membaca Al-Quranul Karim 30 juz dalam setiap harinya. Ini kata Al-Imam Az-Zahabi menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, menyelisihi Al-Hanifiyah As-Samhah, agama yang lurus yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk, yakni takalluf, bentuk memaksakan diri, ya, sehingga ketika dia melakukan cuma satu amalan itu kemudian melupakan amalan-amalan yang lain, ini juga tidak terpuji. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW, ya, paling maksimalnya menganjurkan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari 3 malam. Wala tadabbaru ma yatlu, orang yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari 1 malam, setiap 1 hari 1 malam, maka dia tidak akan bisa mentadabburi apa yang dia baca. Padahal itu adalah poin yang paling utama, tujuan yang paling utama ketika kita membaca Al-Quran adalah mentadabburinya, memahaminya, kemudian setelah itu mengamalkannya dan mendakwahkannya.
hadza sayyidu al-abidu as-sahibu kana yaqulu lamma syakha laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Dzahabi rahimahullah beliau berkata, sayyid ini, yakni orang yang mulia ini, al-abid ini, orang yang rajin beribadah ini, as-sahib ini, sahabat ini, siapa? Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Beliau ketika beliau sudah sepuh, beliau berkata, seandainya aku menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih amalan yang lebih mudah, membaca Al-Quran dalam waktu 30 hari. Itu yang paling pertama disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Itu kalimat pertama yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran di setiap 1 bulan. Khatamkanlah Al-Quran setiap 1 bulan. Ini yang paling mudah, 1 juz setiap hari. Maka ketika Abdullah bin Amr bin al-As ketika masih muda, semangat, beliau bisa lebih dari itu membaca Al-Qur'annya. Setelah beliau sepuh, beliau tidak mau untuk mengurangi amalan yang telah beliau biasakan, beliau kerjakan, yang telah biasa beliau kerjakan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Beliau tidak suka itu. Beliau tidak mau setelah ketika dulu Rasulullah SAW masih hidup, bahkan sudah tahu amalan beliau seperti itu, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat, kemudian dikurangi. Nah, ini Abdullah bin Amr bin al-As merasa berat. Anda tidak mau mengurangi amalan yang sudah biasa kulakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tapi karena sudah sepuh, maka itu baru terasa berat. Jadi apa? Jadi Abdullah bin Amr merasa menyesal. Laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku dulu menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan lebih mudah bagiku. Tidak mengorbankan idealisme, mengurangi amalan yang itu dilakukan sejak Rasulullah SAW masih hidup. Tapi kemudian, yakni, dan juga disertai dengan tidak ada perasaan yang berat walaupun sudah sepuh. Jadi riwayat yang panjang ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus bertadarruj dalam beramal. Kita harus bertahap dalam beramal. Tidak boleh langsung banyak, dan kalaupun sudah terbiasa, ya, sebaiknya jangan terlalu banyak sehingga kemudian kita susah istiqomah untuk amalan tersebut di kemudian hari. Amalan yang lebih sedikit tapi kita istiqomah di atas amalan tersebut, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak tapi kemudian kita susah untuk istiqomah. Wa anil Musayyib bin Rafi' an Abdullah bin Mas'ud qala yanbaghi li hamilil Qur'ani ay yu'rafa bi lailihi idzan nasu naimun wa bi naharihi idzan nasu muftirun. Dari Al-Musayyib bin Rafi', dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, wajib bagi hamilul Quran, orang yang merupakan ahli Quran. Hamilul Quran maknanya orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkannya dan mendakwahkannya. Wajib bagi hamilul Quran ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Wajib bagi mereka untuk memiliki ciri, yakni rajin salat malam ketika orang-orang yang lain tidur. Yu'rafa bilailihi, yakni wajib memiliki karakteristik rajin salat malam ketika orang-orang yang lain itu tidur. Wa binaharihi idzan nasu muftirun. Wajib untuk memiliki ciri rajin berpuasa ketika orang-orang yang lain tidak berpuasa. Wa bihusnihi idzan nasu farihun. Wajib untuk memiliki ciri bersedih bersedih yang dalam artian positif. Yani bersedih karena mengetahui bahwa dunia ini singkat. Bersedih karena dia mengetahui bahwa dia harus menyiapkan bekal untuk akhirat. Dia harus memiliki ciri itu ketika orang-orang yang lain itu gembira, yakni lalai. Lalai dari mempersiapkan bekal akhirat. Wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun.
para hamilul Quran, ahlul Quran wajib untuk memiliki ciri rajin menangis, sering menangis ketika orang-orang yang lain banyak tertawa. Wa bisamtihi idzan nasu yakhlitun. Ahlul Quran, hamilul Quran wajib untuk memiliki ciri banyak diam ketika orang-orang yang lain banyak bicara. Wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Hamilul Quran atau ahlul Quran wajib untuk memiliki ciri khusyuk, yakni tenang, pembawaan yang tenang, tidak urakan ketika orang-orang yang lain itu urakan, ketika orang-orang yang lain itu memiliki perilaku dan perangai yang buruk. Wa yanbaghi li hamilil Quran ay yakuna baqiyan mahzunan haliman hakiman sikitan. Wajib bagi hamilul Quran atau ahlul Quran untuk menjadi orang yang mudah menangis karena mengingat Allah, mahzunan, mudah bersedih karena mengingat, karena menyadari betapa sedikitnya bekal dia untuk akhirat, haliman, menjadi orang yang tenang, hakiman, menjadi orang yang bijaksana, yakni berilmu. Hakim satu akar kata dengan hikmah, satu akar kata dengan hikmah, dan hikmah tidak mungkin diperoleh kecuali dengan ilmu. Sikitan, orang yang banyak diam, tidak banyak bicara, tidak banyak berdebat di sosial media ataupun di dunia nyata, tidak banyak keluar-keluar berbicara seperlunya. Bercanda boleh, akan tapi ya tidak berlebihan. Wala yanbaghi li hamilil Qur'an ay yakuna jafian wala ghafilan wala sakhaban wala sayyahan wala hadidan. Dan tidak boleh bagi hamilul Quran atau ahlul Quran untuk menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari akhirat. Dan janganlah hamilul Quran itu menjadi orang yang sakhab, yakni suaranya keras, wala sayyahan, maknanya sama, suaranya keras, yakni urakan. Bisa diterjemahkan secara bebas, orangnya itu urakan, tidak mencerminkan Al-Quran yang sedang dia hafalkan, tidak mencerminkan Al-Quran yang dia baca, yang dia hafalkan, yang dia tilawahkan. Wala hadidan, dan tidak boleh juga bagi hamilul Quran untuk menjadi orang yang yakni keras atau kasar. Wa haddatsa Syu'bah wa Hisham an Qatadah an Yunus bin Jubair. Syu'bah dan Hisham meriwayatkan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair qala sayya'na junduban, kami bertemu Jundub. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ausina, berikanlah kami wasiat wahai Jundub. Qala usikum bitaqwallah, kemudian beliau berkata, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa usikum bil Quran, aku mewasiatkan kepada kalian untuk rajin membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Fa innahu nurun bil lailil muzlim, karena Al-Quran itu adalah cahaya di malam hari yang gelap. Yani ketika dibaca oleh orang yang melakukan amalan salat malam di tengah malam hari yang gelap, dia membaca Al-Quran, maka ini adalah cahaya baginya. Wa huda bin nahar, Al-Quran adalah petunjuk baginya di siang hari ketika dia bertindak, ketika dia bekerja, ketika dia bermuamalah, maka Al-Quran itu harus menjadi petunjuk baginya. Tidak boleh bagi seseorang untuk tilawah Al-Quran tapi kemudian dia melakukan riba di siang hari, dia melakukan ghibah di siang hari, dia melakukan keharaman di siang hari yang itu telah dibacanya pada malam harinya di ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini adalah kontradiksi. Fa'malu bihi ala ma kana min juhdin wa faqah, maka amalkanlah Al-Quran dengan seluruh kemampuanmu dan seluruh apa yang engkau miliki, walaupun engkau cuma memiliki sedikit. Faqah, yakni miskin. Fa in arada bala'un faqaddim malaka duna dinik, kalau ada suatu musibah maka berikanlah hartamu, tapi jangan berikanlah agamamu, yakni jangan korbankan agamamu. Antum bisa memberikan harta, tapi jangan korbankan agama. Fa in tajawazal bala' faqaddim malaka wa nafsaka duna dinik, kalau bala itu sudah pergi maka berikanlah hartamu dan jiwamu, tapi jangan berikan agamamu, yakni jangan korbankan agamamu. Baik musibah datang ataupun pergi, baik huru-hara atau gonjang-ganjing atau masalah kontemporer, ya,
sedang terjadi atau sudah terjadi. Jangan sampai mengorbankan agama kita. Kita bisa berikan harta, bisa berikan jiwa, tapi jangan berikan agama kita. Jangan korbankan agama kita. Itu perkataan Jundub. Fa innal mahruba man kharaba dinuhu wal masluba man salaba dinuhu. Karena sesungguhnya orang yang hancur adalah orang yang hancur agamanya, dan orang yang tidak punya apa-apa adalah yang agamanya tidak lagi tersisa. Wa'lam annahu la faqata ba'dal jannah wa la ghina ba'dan nar. Ketahuilah bahwa tidak ada kemiskinan setelah surga dan tidak ada kekayaan setelah neraka. Yani Jundub berkata, walaupun kemiskinan menghimpitmu, walaupun musibah menghimpitmu, maka jangan sampai korbankan agama. Berapa banyak orang yang karena kelaparan kemudian mengorbankan agamanya. Diberikan mie kemudian murtad. Ini contoh simpel dan ini contoh ekstrim. Ya, diberikan iming-iming, antum mau naik jabatan, bermalam dengan atasan misalnya. Ini mengorbankan agama. Jangan korbankan agama. Engkau bisa korbankan harta, bahkan korbankan jiwa, tapi jangan korbankan agama. Itu pesan dari Jundub. Wa an Hammad bin Najih an Abi Imran al-Jawni an Jundub qala. Dari Hammad bin Najih, dari Abi Imran al-Jawni, dari Jundub, beliau berkata, kunna ghilmanan hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu adalah anak-anak muda. Hazawirah yakni mendekati puber atau mendekati bulu, mendekati baliau, usia baliau, masih muda begitu ya. Ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah para sahabat yang muda-muda masih waktu itu. Fata'allamnal iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Maka kami mempelajari iman, yakni akidah, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fasdatna bihi imanan. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka iman kami bertambah karena Al-Quran tersebut. Ini bagaimana metode Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan agama kepada para sahabat, kepada para pemuda dari kalangan sahabat. Bagaimana cara beliau? Beliau mengajarkan akidah terlebih dahulu, baru kemudian mengajarkan Al-Quran. Maka jangan sampai para pemuda di zaman ini cuma fokus dengan belajar, apalagi cuma membahas masalah bagaimana cara membaca Al-Quran, tajwidnya bagaimana, ya, kemudian pelajari tahsin Al-Quran, tapi tidak mempelajari akidah yang lurus, tidak mempelajari tafsir yang benar terhadap Al-Quranul Karim yang sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Ini adalah kesalahan, tidak sesuai dengan metode Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan din. Wa an Hammad bin Zaid an Atha bin Sa'ib anna Abu Abdurrahman qala. Dari Hammad bin Zaid, dari Atha bin Sa'ib, bahwa Abu Abdurrahman siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi. Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi, tidak ada di kitab, harus dicatat. Abu Abdurrahman Al-Kufi, Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi. Beliau adalah termasuk kibarut tabi'in, min kibari tabi'in, tabi'in senior. Beliau berkata, akhadna al-Qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayat lam yujawizuhunna ila al-'ashr al-ukhar hatta ya'lamu ma fihinna. Kami mengambil Al-Qur'an, yakni mempelajari Al-Qur'an dari kaum, dari orang-orang, yakni para sahabat, yang mereka itu mengabarkan kepada kami bahwa mereka mempelajari, ketika mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melewati 10 ayat tersebut menuju 10 ayat berikutnya sampai mereka mengetahui makna dan hukum dan kandungan dan tafsiran dari 10 ayat yang dipelajari saat itu. Ini adalah bagaimana metode para sahabat untuk mempelajari Al-Quran. 10 ayat, 10 ayat. Fokus pada makna, kandungan, hukum, akidah yang ada di situ, amalan apa yang bisa kita ambil dari ayat 10 ayat tersebut, bagaimana kita menerapkan 10 ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar diambil barokahnya dengan tilawah saja, akan tapi berusaha diamalkan. Jangan sampai lisan kita membaca Al-Quran, tapi anggota tubuh kita menyelisih Al-Quran yang kita baca. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Ya.
Fakunna nata'allamul Qur'an wal amala bihi, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wa sayarithul Qur'ana ba'dana qaumun yashrabunahu syurbal ma' la yujawizu taraqiyahum, dan akan mewarisi Al-Qur'an setelah kami orang-orang yang mereka meminum Al-Qur'an seperti mereka meminum air, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka, yakni tidak turun ke hati. Mereka meminum Al-Quran, mempelajari Al-Quran seperti meminum air. Gimana? Banyak langsung. Lak. Tapi tidak sampai ke dalam hati mereka, cuma sampai kerongkongan saja, yang ini tidak diamalkan. Ini siapa? Qaumun ba'dana. Sayarithul Qur'ana ba'dana qaumun. Akan datang orang-orang setelah kami yang mewarisi Al-Quran, sama-sama mempelajari Al-Quran, tapi tidak diamalkan. Ini berbahaya. Wa an Ishaq bin Ibrahim qala kanat qira'atul Fudail hazinatan syahiyatan bati'atan mutarassilatan ka'annahu yukhatibu insanan. Ishaq bin Ibrahim beliau berkata, sesungguhnya Al-Fudail, yakni Al-Fudail bin Iyad, ketika beliau membaca Al-Qur'an, maka qiraah beliau itu adalah qiraah yang hazina, yang yakni hazina, yakni sedih, mengungkapkan bagaimana perasaan beliau. Beliau sadar bahwa beliau masih kurang bekal untuk akhirat. Syahiyah, qiraah yang indah. Bati'ah, qiraah yang pelan, tidak terburu-buru. Mutarassilah, sama maknanya, pelan. Ka'annahu yukhatibu insana, seolah-olah beliau sedang berbicara kepada orang lain. Wa kana, yakni orang lain tersebut adalah orang diri beliau sendiri. Beliau berbicara kepada diri beliau sendiri, menasihati diri beliau sendiri dengan Al-Qur'anul Karim yang beliau baca. Wa kana idza marra bi ayatin fiha dzikrul jannati yuraddiduha, dan ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya disebutkan tentang jannah, beliau akan mengulang-ulanginya. Ini adalah bagaimana qiraahnya Al-Fudail bin Iyad terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi penuntut ilmu di zaman ini wajib untuk meneladani mereka. Wajib untuk meneladani para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan ulama-ulama yang telah kita sebutkan tadi, dari para ulama generasi terdahulu. Inilah muamalah mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak cuma sekedar dihafalkan lafadznya, tidak cuma sekedar supaya dilihat sebagai qari, supaya dikenal sebagai imam min a'immatil masajid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an supaya jadi imam, baik imam salat 5 waktu atau imam tarawih, baik imam salat 5 waktu atau imam di salat-salat yang lain. Ini tidak boleh bagi penuntut ilmu memiliki niatan seperti ini. Dia mempelajari Al-Qur'an dalam rangka mempelajari dinullah dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.